Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas 7B, kelompok 1, ingin meroleplaykan terkait tentang supervisi langsung dan tidak langsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Jadi, supervisi itu ada dua, supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung itu dilakukan langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung dan turun ke lapangan. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu inspeksi secara mendadak, observasi pada tempat kritis atau bermasalah. Sedangkan supervisi tidak langsung yaitu memantau kejadian dari jarak jauh, baik dilakukan secara lisan, bertanya tentang kondisi, maupun meminta catatan pelaporan. Supervisi tidak langsung itu tidak optimal. Penilaian hanya dilakukan dengan melihat dokumen asuhan keperawatan dari pasien. Baiklah, berikut akan kami tampilkan roleplay supervisi langsung dan supervisi tidak langsung dari kelompok kami. Assalamualaikum, pagi Ibu Nabila. Saya ingin mengkonfirmasi terkait kegiatan pada pagi hari ini, tepat pukul 9 nanti, saya Karo di ruang Mawar, nanti akan melakukan kegiatan supervisi terhadap 2 orang perawat pelaksana. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Karin, sudah saya data. Kegiatan supervisi yang akan dilakukan itu tindakan pemasangan infus pada pasien Tuan B diare dengan dehidrasi dan akan diberikan infus RL 30 tetes per menit. Oke, baik. Setelah dilakukannya kegiatan, saya akan tunggu hasil dari supervisi langsung yang sudah dilakukan oleh 2 orang perawat pelaksana ini. Baik Bu Karin, konfirmasi telah selesai. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sus. Silakan masuk. Suster Unes dan Suster Salsa dari Katim Tim 1 dan Katim Tim 2, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan supervisi mengenai pemasangan infus dan pada pasien Tuan B yang berada di kamar 505 dengan diagnosa medis diare dengan dehidrasi. Pasien sangat membutuhkan sekali terapi cairan sebelumnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan supervisi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien dan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor perawat. Baik Bu, akan kami laksanakan. Baik Bu, kami akan beritahukan kepada perawat pelaksana 1 dan perawat pelaksana 2 untuk mempersiapkan tindakan supervisinya. Oke, baik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang poin apa saja yang akan saya nilai dalam pemasangan infus dan skornya berapa. Oke, yang pertama ada lakukan tindakan awal yaitu ada komunikasi terapeutik, menjaga privasi klien, mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Nah, ini nilainya kompeten dan tidak kompeten. Nah, yang kedua itu ada buka dan siapkan satu set infus alatnya, terus isi-isinya ada sambungkan ke kantong cairan infus, gantung wadah larutan pada tiang infus, dan isi sebagian bilik tetes dengan cairan infus dan isi selang. Nilainya sama, kompeten dan tidak kompeten. Terus yang ketiga ada pilih tempat fungsi vena, pasang kain pengalas di bawah daerah yang akan ditusuk. Nilainya sama, kompeten dan tidak kompeten. Nah, yang keempat, pasang torniket di atas daerah yang akan ditusuk minimal 15-20 cm di atas tempat fungsi vena. Nilainya sama, kompeten dan tidak kompeten. Pasang sarung tangan, bersih dan bersihkan tempat fungsi vena dengan antiseptik topikal. Nilainya sama, kompeten dan tidak kompeten. Yang lakukan insersensi pada daerah yang sudah didesinfektan dengan sudut 15
sampai 30 derajat. Nilainya sama, perawat tersebut kompeten atau tidak kompeten. Nah, yang ketujuh, ada lepaskan tourniquet. Yang ke-8, hubungkan jarum intravena dengan infus set, buka klem, dan alirkan cairan. Nilainya sama, perawat pelaksana tersebut kompeten atau tidak kompeten. Yang ke-9 ada fiksasi jarum intravena. Yang ke-10 ada desinfektan daerah tusukan dan tutup dengan kaset steril. Yang ke-11 ada beri plester, tuliskan waktu, tanggal pada pemasangan di tempat plester tersebut. Yang ke-12 ada atur tetesan sesuai dengan kebutuhan klien, pastikan ketepatan aliran infus. Yang ke-13 ada bila perlu beri tanda batasan tiap jam pada botol infus. Yang terakhir ada dokumentasi tindakan. Nilainya sama, perawat tersebut kompeten atau tidak kompeten. Nah, yang terakhir ini ada mengganti botol cairan. Perawat akan melakukan pengganti botol cairan. Nah, yang pertama ini ada nilai-nilainya yaitu tutup klem. Yang kedua, lepaskan infus set dari botol yang lama. Yang ketiga, buka penutup botol infus dan tusukan dengan infus set. Gantungkan kembali botol infus, atur kembali tetesan sesuai dengan kebutuhan klien. Semua nilainya sama, kompeten dan tidak kompeten. Bagaimana Suster Ulfa dan Suster Salsa? Apakah sudah paham tadi yang saya berikan untuk penilaiannya? Baik Ibu, kami dari tim 1 dan tim 2 sudah paham. Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau sudah baiklah kalau sudah paham, silakan Katim dari tim 1 yaitu Suster Ulfa dan Katim dari tim 2 yaitu Suster Salsa bergegas ke nurse station untuk memberikan instruksi dan arahan kepada perawat pelaksana 1 dan perawat pelaksana 2. Baik Bu. Suster Fitri dan Suster Fahrima bisa kumpul sebentar. Ada yang ingin kami bicarakan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bu Karina? Oke, baik. Terkait supervisi ya, Sus? Iya, benar. Jadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, di mana nanti pada saat supervisi berlangsung, Karu akan melihat bagaimana kinerja dan tindakan yang sudah kita lakukan kepada salah satu pasien yang berada di ruangan 505, yaitu pasien Tuan B. Dan kemudian untuk Suster Fitri dan Suster Fahrima, nanti yang akan melakukan tindakan pemasangan infus kepada pasien Tuan B dengan diagnosa medisnya itu diare, dengan dehidrasi, dan akan diberikan cairan infus RL 30 tetes per menit, diberikan melalui intravena. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Suster Fitri dan Suster Fahrima, segera siapkan alat-alatnya untuk pemasangan infus. Baik, Sus, akan kami siapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu, saya Suster Fahrima dan ini teman saya Suster Fitri. Ya Sus, silakan, ada yang bisa kami bantu? Kami mau mempersiapkan alat untuk pemasangan infus Bu. Ya boleh, alatnya ada sama Suster Mayang. Di list dulu ya untuk pengambilan alat set infusnya. Oke Bu, kami butuh set infus steril dan cairan RL, kemudian jarum atau kateter intravena, aboket, kapas alkohol, kasa, antiseptik, plester, dan toniquet. Lalu penggantung infus atau tiang infus. Oke, baik, saya ulangi buat alat-alatnya. Itu ada set infus, steril, dan cairan RL, kemudian jarum atau aboket, kapas alkohol, kasa, antiseptik, plester, tourniquet, dan tiang infus. Oke Sus, alat-alatnya bisa diambil di lemari nurse station kami. Suster Ulfa, semua perlengkapan pemasangan infus sudah siap semua. Oke Sus, akan saya periksa dulu ya sebentar. Baik, ayo sekarang kita ke pasien. Bu Karin, kita semua sudah siap, perlengkapan alat-alatnya juga sudah kami siapkan. Baik Bu, kita akan mulai sekarang melakukan supervisi kepada pasiennya langsung. Oke, baik Sus, kita menuju kamar pasien ya. Assalamualaikum Bapak B, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam, Suster.
Pagi hari ini saya lemas, pusing, masih diare, nggak nafsu makan. Oh iya, masih lemes ya Bapak. Baik, kalau seperti itu, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Suster Farima dan ini teman saya Suster Fitri. Akan melakukan tindakan pemasangan infus pada tangan Bapak. Tujuannya, agar Bapak tidak kekurangan cairan lagi dan kebutuhan cairan yang terbuang dari Bapak itu bisa terpenuhi melalui cairan infus yang sudah terpasang ini. Biar Bapak tidak lemes lagi ya, biar cepat sembuh. Iya, Suster. Ini di sini ada siapa aja ya? Istri Bapak B, siapa Ibu namanya? Iya, Sus. Perkenalkan saya istri dari Bapak. Nama saya Devi dan ini ada ibunya dari suami saya, namanya Ibu Desma. Ya, Sus. Ya, Sus, anak saya udah 2 hari berak-berak dan BAB-nya cair. Dia juga merasakan mual, muntah, sama tangannya gemeteran, Sus. Jadi badannya lemas, gitu. Baik, di sini saya dan perawat Fitri akan melakukan tindakan pemasangan infus terlebih dahulu ya. Ya, Sus. Pertama, kita buka dan siapkan set infus, lalu sambungkan ke kantong cairan infus. Gantungkan wadah larutan pada tiang infus, lalu isi sebagian bilik tetes dengan cairan infus, lalu ada diisi selangnya juga. Setelah itu, kita pilih tempat fungsi vena, lalu pasangkan kain pengalas di bawah daerah yang akan ditusuk. Pasang toniquet di atas daerah yang akan ditusuk. Pasang sarung tangan bersih dan bersihkan tempat fungsi vena dengan antiseptik tropikal. Setelah itu, kita lakukan insersi pada daerah yang sudah didesinfeksi dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Lepaskan toniquet, hubung jarum intravena dengan infus set, buka klem dan alirkan cairan. Lalu kita fiksasi jarum intravena. Disinfektan daerah tusukan dan tutup dengan kasa steril. Beri plester, tuliskan nama, tanggal pemasangan. Setelah itu, kita atur tetesan sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu, bila perlu, di dalam botol infus ini, kita beri tanda pada batasan tiap jamnya itu. Baik, Pak, prosedur melakukan penindakan infusnya telah selesai. Jika Bapak butuh bantuan, silakan tekan tombol di atas ya, Pak. Terima kasih. Saya balik ke nurse station terlebih dahulu. Terima kasih, Suster. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Sus. Silakan duduk. Oke, saya di sini ingin mengevaluasi pelaksanaan pemasangan infus. Tadi menurut Suster Fitri dan Suster Farima, apa yang kurang dari pemasangan infus tadi? Apa ya, Bu? Sepertinya sudah semua, Bu. Oke, iya tadi saya sudah melakukan penilaian terhadap hasil kerja pemasangan infus pada hari ini. Untuk secara prosedur pemasangan infus secara keseluruhannya sudah baik, tapi tadi ada hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi dalam pemasangan infus tadi kalian berdua tidak menanyakan kepada Bapak B bagaimana apakah sakit atau tidak pada saat dipasang infus. Nah, apakah deg-degan atau tidak dan tegang. Kalian tidak menanyakan tuh bagaimana respon pasien Bapak B tersebut.
Dan satu lagi, kalian berdua lupa cuci tangan setelah melakukan tindakan pemasangan infus. Ini ya, padahal cuci tangan tuh melakukan tindakan itu. Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial pada pasien. Amel. Oh iya Bu, saya lupa akan hal itu. Baik Bu, nanti saya akan perbaiki lagi tindakan yang sudah kami lakukan untuk tindakan selanjutnya. Nah, baiklah kalau begitu. Bagus sekali Suster Fitri dan Suster Farima. Untuk kedepannya semoga lebih baik ya. Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya ingin memaparkan hasil supervisi tadi. Hasil supervisi semua berjalan lancar. Perawat pelaksana juga kompeten dalam melaksanakan tindakan pemasangan infus. Tetapi ada yang kurang, yaitu salah satu perawat tidak mencuci tangan setelah melakukan tindakan dan perawat tidak menanyakan pada pasien saat melakukan pemasangan infus sakit atau tidak dan adanya nyeri atau tidak. Oke, baik Bu Karin, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi. Dan dari pihak rumah sakit akan memberikan edukasi pada perawat pelaksana. Baik, Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Karin? Tidak, Ibu. Terima kasih Bu Karin atas kerjasamanya hari ini. Sama-sama Ibu Nabila. Kalau begitu saya kembali ke ruangan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Karin. Di sini saya sebagai Karu, saya ingin menanyakan Katim untuk pagi hari ini di ruangan ini siapa ya? Waalaikumsalam Ibu. Untuk Katim pagi ini di ruangan ini saya sendiri Yasviani. Baik, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, kita akan melakukan supervisi terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan yang akan Suster Yas lakukan. Sebelumnya saya mau menanyakan, Suster Yas sedang melakukan asuhan keperawatan kepada pasien siapa? Untuk saat ini, saya sedang melakukan asuhan keperawatan pada Tuan B dengan diagnosa itu diare dengan dehidrasi berat. Baik, Suster Yas. Kalau begitu nanti saya akan menyiapkan instrumen dokumentasinya terlebih dahulu. Nanti kamu tinggal siapin aja ya dokumentasi terkait askep si Tuan B ini. Nanti kalau misalkan udah siap semuanya, bisa kamu langsung serahkan saja ke ruangan saya. Baik Ibu, permisi Ibu. Saya kembali ke ruangan untuk mempersiapkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Suster Iyas ya? Iya Ibu. Iya, silakan masuk Suster Iyas. Ibu, permisi ya Bu. Bu, saya ini membawa berkas-berkasnya. Ya. Dengan pasien Tuan B dengan diagnosa diare dengan dehidrasi berat. Ini Oke. Bu. Kalau gitu bisa saya terima berkasnya? Oke, sebentar ya, Suster Iyas. Di sini saya akan melihat dokumentasi asuhan keperawatan dari Tuan B dulu. Baru nanti saya akan menilai bagaimana tentang asuhan keperawatan yang sudah Suster Iyas dan tim lakukan. Sebelumnya, saya mau menanyakan dulu asuhan keperawatan apa yang Suster Iyas dan tim berikan kepada si Tuan B ini? Untuk asuhan keperawatannya yang telah dilakukan yaitu tindakan pemasangan infus. Karena kan pasien ini kan diare dengan dehidrasi berat, jadi sangat diperlukan cairan untuk mengganti cairan yang hilang, Bu. Baik, berarti tadi diberikan infus ya Suster Iyas kepada Tuan B. Selanjutnya saya mau menanyakan ada kendala apa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh tim perawat dalam pemberian asuhan keperawatan kepada Tuan B ini? Untuk kendalanya tadi ada Bu, di pas tindakan itu poin kedua, perawat lupa untuk mengobservasi pasien terlebih dahulu karena terlalu fokus pada rencana yang akan dilakukan. Jadi
lupa Bu untuk mengobservasinya. Kemudian setelah dilakukan tindakan, perawat lupa mencuci tangan dan mengkaji ulang apakah pasien tersebut merasakan sakit saat pemasangan infus. Oke, baik. Berarti kesimpulannya yang tim lakukan kesalahannya itu lupa untuk mengobservasi dulu gimana keadaan pasien sebelum diberikan infus ya Suster ya, sama tadi lupa cuci tangan dan mengkaji ulang. Dan mengkaji ulang juga. Iya. Oke, baik. Ini saya terima laporannya. Kurang lebihnya sudah baik. Mungkin ke depannya nanti saya harapkan Suster Iyas bisa mengedukasikan lagi kepada para tim untuk memberikan asuhan keperawatan lebih baik lagi untuk pasien yang akan datang. Mungkin Baik, itu saja dari saya. Nanti Suster Iyas tolong follow up ya ke perawat-perawat yang lainnya. Baik Ibu, nanti saya akan beritahu kepada tim saya untuk meningkatkan kinerja pada pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Ibu, saya izin kembali ke ruangan untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Terima kasih telah mengoreksi asuhan keperawatan Tuan B. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.